Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Nul, yang menyebut adanya keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Nul, yang menyebut adanya keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, pernyataan Nul berpotensi menjadi pintu masuk pengembangan perkara apabila didukung alat bukti yang kuat dan relevan di persidangan. Namun demikian, KPK meminta publik untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penilaian apakah pernyataan tersebut dapat menjadi bukti baru untuk pengembangan perkara, kata Budi, akan ditentukan berdasarkan dinamika persidangan. Klaim ada pemain politik, isu keterlibatan pihak eksternal mencuat setelah Nul menyampaikan pernyataan tersebut menjelang sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta pada Senin, 19 Januari 2026, Nul mengklaim bahwa perkara yang menjeratnya bukan kasus berdiri sendiri, melainkan sebuah rekayasa yang melibatkan kekuatan politik dan organisasi tertentu. Ia bahkan mengklaim bahwa operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan KPK justru menyelamatkannya, karena saat itu ia tengah menghadapi pengusaha-pengusaha bermasalah dalam kegiatan inspeksi mendadak, dakwaan gratifikasi dan pemerasan, dalam sidang perdana. JPU KPK mendakwa Nul menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar serta 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Gratifikasi tersebut diduga berasal dari aparatur sipil negara, ASN, Kemnaker dan pihak swasta yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri pada periode 2024-2029. Jaksa juga memaparkan bahwa penerimaan uang dilakukan melalui sejumlah perantara, termasuk anak kandung Nul, Divian Arik. Selain dakwaan gratifikasi, Nul turut didakwa melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat Kemnaker dalam proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi K3. Total dana yang dihimpun dari dugaan pemerasan tersebut mencapai Rp6,5 miliar. Atas perbuatannya, Nul didakwa melanggar pasal 12B serta pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.